Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Mari pemirsa Klavus, kita berdoa. Ketika kami mengambil bagian di hari ini, ada sukacita kami. Kalau firman terus Tuhan Kau singkapkan bagi kami. Kami rindu untuk Engkau singkapkan firman-Mu itu terus bagi hidup kami. Karena kami tahu kami hidup hanya karena penyingkapan firman Tuhan. Dan kami dapat hidup kuat dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik pada pasalnya yang ke-17, saya angkat bagi kita pada ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saya terus selalu katakan kepada saudara, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Dan apa yang Dia katakan itu akan tergenapi dalam hidup kita kalau saudara dan saya mempercayai itu dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang Kristen boleh membaca Alkitab, mereka boleh mendengarkan khotbah, tetapi kalau itu tidak tersingkap bagi mereka, tidak membuat mereka itu bisa percaya kepada firman itu. Dan kalau itu tidak membuat mereka percaya, maka saya katakan apa yang mereka dengar itu tidak akan pernah mereka alami dalam hidup mereka. Artinya itu tidak akan menjadi realita di dalam perjalanan hidup mereka. Saya percaya saudara dan saya sebagai orang Kristen ketika mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah yang disampaikan, pasti kerinduan kita, Tuhan kami ingin supaya apa yang kami dengar itu jadi dalam hidup kami. Baik secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara persekutuan. Pasti semua kita rindu agar firman-firman yang kita dengarkan itu jadi dalam hidup kita. Saya ingin katakan bagi saudara, mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini. Kalau saudara mau janji firman Tuhan itu, apa yang saudara dengar itu jadi dalam hidup saudara, maka belajarlah untuk percaya akan apa kata firman Tuhan. Kalau di sini Daud di dalam doa syukurnya dia katakan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Ini merupakan satu doa ungkapan bahwa dia percaya apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan telah janjikan itu pasti akan terjadi dalam hidupnya. Makanya dia katakan di dalam doanya, Tuhan kalau bisa apa yang Kau katakan, apa yang Kau janjikan itu bagi keluarga hamba-Mu ini, jadi di dalam keluarga hamba-Mu ini. Saya percaya apa yang diikrarkan oleh Daud itu menjadi ikrar saudara dan saya juga. Artinya kita memiliki kerinduan apa yang kita dengar lewat janji-janji firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Misalnya dia katakan dia adalah Allah yang penuh kasih. Kita pasti rindu agar kasihnya itu kita alami dalam hidup kita. Dia katakan dia Allah penyembuh, dia Allah pemberi segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, pasti saudara dan saya rindu supaya apa yang kita dengar tentang Allah berkelimpahan, Allah sumber kelimpahan, Dia Allah sumber kesembuhan, Dia Allah sumber kecukupan. Pasti kita rindu apa yang kita tangkap, kita dengar dari Allah itu terjadi dalam hidup kita. Saya ingin katakan bagi saudara, itu akan kita alami dalam hidup kita kalau kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak orang Kristen mendengarkan khotbah, tetapi mereka tidak mempercayai apa yang mereka dengarkan. Saya katakan, kalau kita tidak pernah mempercayai firman Tuhan, maka sampai kapanpun juga apa yang kita dengar itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Makanya tidak heran banyak orang Kristen masuk gereja, tapi ketika dia keluar dari rumah Tuhan, hidupnya di luar sana, dia akan mengalami stres, dia akan penuh dengan keputusasaan, bahkan dia bisa saja sulit untuk keluar dari dosanya. Itu mengapa? Karena firman-firman itu tidak terjadi di dalam hidupnya. Kenapa tidak terjadi? Karena itu tidak dia imani, percaya akan apa kata firman Tuhan itu.
Oleh karena itu mari kita belajar saudaraku. Lewat bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini, saudara dan saya mau diajarkan, mari kita belajar untuk mempercayai setiap kata firman Tuhan. Karena apa yang kita percayai itu akan terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa yang dapat membuat sehingga saudara dan saya bisa percaya akan firman Tuhan? Yang membuat saudara dan saya bisa percaya akan firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu tersingkap bagi kita. Ulangan 29 ayat 29 katakan, ketika firman itu belum tersingkap, hal-hal yang belum tersingkap itu menjadi milik Allah. Tapi kalau hal-hal itu tersingkap, itu menjadi milik saudara dan saya dan juga keturunan kita. Nah, itu berarti bahwa firman itu harus tersingkap bagi kita. Apa yang di Allah itu, pastikan itu terbuka bagi kita. Supaya ketika firman itu tersingkap, terbuka bagi kita, maka kita akan percaya kepada firman itu di dalam hidup kita. Kalau itu tidak tersingkap, makanya saudara boleh berkhotbah tentang kekhawatiran, saudara boleh mendengar tentang kekhawatiran, tapi kalau selama itu tidak terbuka bagi saudara, maka engkau akan terus menjalani hidupmu menjadi orang yang khawatir. Tapi kalau kau mau supaya hidupmu itu tidak berjalan dalam kekhawatiran, pastikan apa yang kau dengar tentang hal kekhawatiran itu tersingkap dalam hidupmu. Artinya Kristus harus tersingkap dalam hidupmu. Apa yang dia sudah kerjakan dalam hidup kita itu harus tersingkap. Apa yang dia sudah lakukan bagi saudara dan saya itu harus tersingkap. Maka saya pastikan kalau semua firman itu tersingkap bagi kita, kita tidak saja mendengar dan berkata-kata tentang saya percaya Tuhan, tetapi apa yang kita percayai itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang Kristen bisa bilang dia percaya Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak percaya pada Tuhan. Buktinya ketika dia ada masalah, dia lebih banyak putus asa dan kecewa. Karena itu saudara, mari kita belajar. Biarlah firman-firman Tuhan tersingkap bagi kita. Sehingga ketika firman Tuhan tersingkap bagi kita, saya percaya saudara tidak akan jadi orang Kristen yang lemah. Apa yang kau dengar, apa yang kau percayai, itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itulah kekuatan kita. Karena kita tahu Yesus bekerja dalam hidup saudara dan saya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam hidup kita keluar. Artinya, apa yang kita terima lewat firman Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus menjadi anugerah, menjadi kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Dan kekuatan itulah yang membuat kita, sehingga kita melihat kondisi dan situasi kita berubah-ubah, kita melihat kondisi dan situasi kita susah, tapi kita tidak akan pernah mengalami kegoncangan apapun. Mari kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kita diberkati Tuhan lewat kebenaran-kebenaran yang kita terima dalam Klavos Sukacita ini. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Hamba percaya apa yang didengar oleh setiap pemirsa Klavos lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka, apapun persoalan yang mereka alami. Hamba percaya di dalam nama Yesus janji-janji-Mu ya dan amin dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami kelepasan, mereka akan mengalami kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman-Mu akan terus menjadi realita dalam hidup kami. Singkapkanlah firman-Mu terus bagi kami. Roh Kudus menolong kami untuk menangkap setiap perkataan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.